Bank digital kan lagi ngetren banget ya, tapi pernah kepikiran nggak sih, apa bener semua orang bisa buka rekening? Atau jangan-jangan ada syarat-syarat tersembunyi? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas aturan mainnya di Indonesia. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya nggak sesederhana itu. Kebanyakan dari kita mungkin mikir, gampang, tinggal download aplikasi, selesai. Padahal ada aturan-aturan penting banget di baliknya yang perlu kita tahu bareng-bareng. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari siapa aja yang boleh buka rekening. Terus, kita cek syarat utamanya apa aja. Lanjut, kita intip sedikit aspek hukumnya. Nggak lupa, ada beberapa kasus khusus yang perlu kita bahas. Dan yang terakhir, pastinya langkah-langkah mudah biar pendaftaran kamu lancar jaya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Siapa sih sebetulnya yang boleh buka rekening bank digital? Tujuannya kan emang biar semua orang gampang punya akses ke bank ya. Tapi ternyata nggak otomatis gitu aja loh. Ada beberapa aturan main yang wajib kita pahami. Jadi, intinya begini, pada dasarnya sih, iya bisa, tapi bank itu nggak bisa asal buka rekening buat semua orang. Ada aturan ketat dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mewajibkan mereka melakukan verifikasi identitas. Dan ini penting banget, tujuannya bukan buat bikin ribet, tapi justru buat ngelindungin uang kita semua dari hal-hal yang nggak diinginkan, kayak penipuan atau pencurian data. Oke, sekarang kita masuk ke kuncinya nih. Ada 2 gerbang utama yang harus kamu lewati kalau mau buka rekening digital. Yang pertama umur, yang kedua bukti identitas. 2 hal ini benar-benar jadi fondasi dari semua prosesnya. Nah ini dia nih angka keramatnya, 17 tahun. Betul, 17 tahun itu adalah batas usia minimal buat kamu bisa buka rekening bank digital sendiri atas nama kamu sendiri tanpa perlu bantuan wali. Biar lebih jelas lagi ya, patokannya itu umur 17 tahun atau sudah punya KTP. Kenapa gitu? Soalnya kan biasanya umur 17 itu pas kita dapat KTP. Jadi kalaupun kamu misalnya umurnya belum pas 17, tapi udah punya KTP, kemungkinan besar kamu tetap bisa daftar mandiri. Intinya, KTP itu tiket masuk utamanya. Nah, untuk bukti identitas ini aturannya beda-beda ya, tergantung kamu WNI atau WNA. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia gampang, cukup siapin eKTP yang masih berlaku. Tapi kalau buat teman-teman warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dokumennya beda. Mereka harus nunjukin paspor plus izin tinggal resmi, entah itu KITAS atau kitab. Terus, gimana caranya bank ngecek semua dokumen ini secara online? Nah, disinilah peran eKYC atau Electronic Know Your Customer. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi ini tuh simpelnya proses verifikasi digital. Kamu bakal diminta selfie sama KTP, atau kadang ada video call singkat. Jangan dianggap ribet ya. Ini tuh kayak satpam digital yang mastiin kalau yang daftar tuh beneran kamu, bukan orang lain yang nyuri data kamu. Penting banget buat lawan penipuan. Oke, umur udah, identitas juga udah. Tapi tunggu dulu. Ternyata nggak cuma itu. Ada satu lapisan lagi, yaitu pengecekan dari sisi hukum dan regulasi. Nah, ini bagian yang mungkin kita nggak lihat langsung prosesnya, tapi perannya krusial banget. Jadi gini, setiap bank itu wajib hukumnya sesuai peraturan OJK untuk ngecek data calon nasabah. Mereka harus pastiin nama kamu nggak ada di daftar hitam keuangan manapun. Misalnya daftar orang yang pernah terlibat kasus penipuan atau pencucian uang. Makanya pas kamu klik setuju sama syarat dan ketentuan, itu sebenarnya kamu juga setuju untuk diperiksa secara hukum. Jadi jangan salah sangka ya, semua aturan ini bukan buat mempersulit hidup kita. Justru sebaliknya, ini tuh ibarat perisai digital yang ngelindungin kamu, saya, dan semua pengguna lain dari kejahatan finansial. Tujuannya satu, biar sistem keuangan digital kita aman dan bisa dipercaya. Nah, ngomongin soal aturan, pasti ada juga pengecualiannya. Ada beberapa kondisi yang bisa bikin pengajuan rekening kamu ditolak, bahkan walaupun kelihatannya semua syarat udah lengkap. Yuk kita lihat apa aja penyebabnya. Ini dia beberapa red flag yang bisa bikin aplikasi kamu langsung ditolak. Pertama, kalau kamu di bawah 17 tahun dan daftar sendiri tanpa wali. Kedua, jelas kalau nggak punya KTP atau paspor. Ketiga, kalau nama kamu ternyata ada di daftar hitam karena kasus penipuan. Dan terakhir, kalau akun kamu diblokir karena ada masalah hukum lainnya. Ini semua adalah faktor-faktor penolakan otomatis.
Terus gimana dong buat yang umurnya di bawah 17? Tenang, ada solusinya kok. Kalian tetap bisa punya rekening. Biasanya rekeningnya dibuka atas bantuan orang tua atau wali. Jadi nama orang tua atau wali yang jadi penanggung jawabnya. Banyak kok produk tabungan khusus pelajar atau anak-anak yang bisa jadi pilihan. Oke, sekarang kamu udah paham nih aturan mainnya. Biar proses pendaftaran kamu nanti mulus tanpa hambatan, saya udah siapin checklist simpel berisi 5 langkah jitu. Yuk, kita breakdown satu-satu. Langkah pertama, pastiin KTP atau paspor/kitas kamu udah siap di tangan. Kedua, pakai nomor HP dan email yang aktif ya, soalnya kode verifikasi bakal dikirim ke sana. Ketiga, ini penting nih, pas eKYC, cari tempat yang terang, biar muka kamu kelihatan jelas pas selfie atau video call. Keempat, pilih jenis rekening yang emang sesuai sama kebutuhanmu. Dan kelima, cek lagi deh, pastiin kamu nggak punya urusan hukum yang belum beres. Gampang kan? Oke, kita rangkum sedikit ya. Jadi, poin utamanya apa? Sebenarnya, hampir semua orang dewasa yang punya identitas resmi itu bisa buka rekening. Kuncinya ada di 3 hal, umur minimal 17, punya KTP atau paspor, dan catatan hukum yang bersih. Buat yang di bawah umur, bisa kok, tapi bareng lali. Dan yang paling penting, proses eKYC itu bukan musuh, tapi teman keamanan kita. Nah, sekarang kamu udah tahu semua aturannya. Pertanyaannya jadi bukan lagi, bisa nggak ya aku buka rekening? Tapi lebih ke, aku udah siap belum nih buat masuk ke dunia perbankan digital? Jawabannya ada di tangan kamu. Karena masa depan perbankan, ya ada di sini, di genggaman kita semua.